pertimbangan tentang berapa lama pengimplementasian dari setiap undang-undang itu tentu pertimbangannya beda-beda ya, dan hasilnya juga bisa beda-beda ya. Tapi menarik sebetulnya kalau saya berpikir ya, menarik untuk kita bisa mempertimbangkan apa yang diterapkan misalnya. Ini informasinya saya peroleh dari Prof. Abu Bakar Munir ya, dari tulisan beliau dan lain sebagainya. Tapi nanti beliau bisa tambahkan. Jadi begini misalnya, yang terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Singapura kalau nggak salah. Ya. Di sana kapan ya secara efektif undang-undang itu diberlakukan itu digantungkan kepada kesiapan masyarakat. Dan dasar dari bagaimana mengetahui kesiapan masyarakat itu dilakukan survei tentang kesiapan mereka. Misalnya ditentukan pada level berapa persen kesiapan, dan sejak itu kemudian dinyatakan efektif. Dan efektivitas itu kemudian kebijakannya ya itu ada pada eksekutif untuk menentukan kapan dia diberlakukan secara efektif berdasarkan kesiapan masyarakat. Ya. Kalau kita cermati itu saya rasa satu pendekatan yang mungkin boleh kita pertimbangkan dalam konteks Indonesia ya, karena kita banyak sekali menghasilkan undang-undang tapi tidak efektif, efisien dan koheren karena kurang siapnya mengimplementasikan, terutama dari sisi masyarakat, dunia usaha, juga dari sisi pemerintah ya. Ini mungkin menjadi satu input yang bagus ya buat kita dalam rangka memastikan kapan suatu undang-undang itu diberlakukan yang dikaitkan dengan kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, persiapan implementasi, sosialisasi, kemudian awareness raising program ya, termasuk penjabaran ke dalam aturan pelaksanaan ya yang menjadi efektif itu harus menjadi hal yang menjadi pertimbangan kita. Mungkin Prof. Abu bisa tambahkan itu. Ya, ya. Saya tambah ya sedikit. Benar seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Pancana bahwa persiapan penting dilakukan oleh semua organisasi sebelum sesuatu undang-undang itu bisa diimplementasikan secara penuhnya. Saya berikan contoh ya, di Malaysia undang-undang itu siap diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2010, tetapi implementasinya cuma berlaku pada tahun 2013. Begitu juga di Thailand, undang-undang itu telah diluluskan 2018, sepatutnya diimplementasi pada tahun 2019, tetapi terpaksa ditunda karena COVID-19 ini. EU GDPR, saya beri lagi contoh EU GDPR, undang-undang itu siap diluluskan oleh Parlimen di Brussels pada tahun 2016, tetapi cuma berlaku pada tahun 2018. Maknanya implementasinya adalah Mei 2018. Jadi kalau kita lihat tempoh waktu diberikan bagi membolehkan organisasi dan juga data controllers melakukan persiapan-persiapan yang sepatutnya dilakukan, ya. Tetapi dari segi praktisnya saya kurang mengerti ataupun saya kurang paham bagaimanakah keadaannya di Indonesia nanti, gitu.